Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 dengan topik penalaran dengan anggota saya sendiri Maulana Nur Arianto, NIM 204, Anindya Sulistawati 215, Beatrice Putri Uro NIM 218, dan Wahyu NIM 227. Apa itu penalaran? Penalaran yaitu proses berpikir logis dan sistematik untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Unsur penalaran ada 3, asersi, keyakinan, dan argumen. Asersi adalah memuat penegasan tentang sesuatu atau realitas. Pada umumnya asersi dinyatakan dalam bentuk kalimat. Keyakinan terhadap asersi adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut benar. Keyakinan diperoleh karena kepercayaan tentang kebenaran yang diletakkan pada suatu asersi. Argumen. Istilah argumen sering digunakan secara keliru untuk menunjuk ketidaksepakatan, perselisihan pendapat, atau bahkan pertengkaran mulut. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan secara diagramatik proses penalaran atau struktur penalaran. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa argumen dalam proses penalaran merupakan salah satu bentuk bukti yang oleh Maud dan Sharaf disebut sebagai argumentasi rasional. Berikutnya, proses atau struktur penalaran. Jadi di sini sudah ada gambar atau sketsa penalaran yang terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Yang pertama itu asersi sebagai elemen argumen yang terdiri dari asersi, lalu berproses masuk menjadi argumen yang terdiri dari asersi dan inferensi. Dari argumen tersebut diproses sehingga mendapatkan output atau keluaran menjadi keyakinan bahwa asersi konklusi benar atau valid yang terdiri dari asersi konklusi. Berikutnya, pentingnya argumen sebagai serangkaian asersi beserta inferensi atau penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Simpulan dinyatakan dalam bentuk asersi. Asersi sendiri merupakan bukti rasional akan kebenaran suatu pernyataan. Argumen ini berfungsi untuk membentuk, memelihara, atau mengubah keyakinan. Yang berikutnya, pentingnya asersi sebagai penegasan tentang sesuatu hak atau realitas yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau ungkapan. Pengkualifikasi asersi untuk membatasi asersi universal atau umum menjadi spesifik dan menentukan hubungan inklusi, eksklusi, dan saling isi. Penyajian asersi. Penyajian asersi terdiri dari 3 hubungan, yaitu hubungan eksklusi, hubungan inklusif, dan hubungan saling isi. Yang pertama, hubungan eksklusi. Hubungan eksklusi sendiri yaitu di mana asersi-asersi tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Diagram ini menunjukkan tidak satu pun bagian A adalah bagian B dan tidak satu pun bagian B merupakan bagian dari A. Hubungan yang kedua yaitu hubungan inklusif. Hubungan inklusif yaitu di mana asersi-asersi yang satu terkait dengan asersi yang lain dan merupakan bagian dari asersi. Diagram ini menunjukkan bahwa semua A adalah B dan dapat bermakna tidak semua B adalah A. Yang selanjutnya, hubungan saling isi. Hubungan saling isi yaitu di mana asersi-asersi memiliki hubungan saling isi dengan asersi yang lain. Diagram ini menunjukkan bahwa antara asersi A dan B memiliki hubungan saling isi.
Untuk yang selanjutnya ada jenis dan fungsi asersi. Jenis asersi ada 3. Yang pertama asumsi, yaitu pernyataan atau asersi yang diyakini benar meskipun tidak dapat menunjukkan bukti kebenarannya. Yang kedua ada hipotesis, yaitu pernyataan yang kebenarannya belum diketahui, biasanya berupa pernyataan yang memiliki kemungkinan salah. Dan yang ketiga pernyataan fakta, yaitu pernyataan atau asersi yang kebenarannya sangat kuat. Keyakinan adalah kebersediaan untuk menerima bahwa suatu asersi adalah benar tanpa memperhatikan apakah argumen valid atau tidak, apakah asersi tersebut benar atau tidak. Ada 7 sifat penting dari keyakinan, yaitu yang pertama keadabenaran. Untuk dapat menimbulkan keyakinan asersi harus ada benarnya. 2. Bukan pendapat. Keyakinan harus dapat dibuktikan secara objektif apakah salah satu atau benar yang diharapkan akan menghasilkan suatu kesepakatan, sedangkan pendapat yaitu asersi yang tidak dapat ditentukan benar salahnya. Yang ketiga, bertingkat. Tingkat keyakinan ditentukan oleh kuantitas dan kualitas bukti yang mendukung asersi. 4. Berbias. Keyakinan dipengaruhi preferensi, keinginan, dan kepentingan pribadi. Kelima, bermuatan nilai. Penting atau tidaknya suatu keyakinan yang dipertahankan seseorang. 6. Berkekuatan. Tinggi kepercayaan seseorang terhadap asersi atau pernyataan. Yang ketujuh, veridikal. Kesesuaian dengan kenyataan atau realita. Indikator argumen. Dalam suatu argumen atau penalaran yang kompleks, tidak selalu mudah untuk mengenali premis dan konklusi. Yang pertama, indikator premis. Biasa ditandai dengan oleh karena, mengingat, dengan asumsi bahwa, dan jika. Dan untuk indikator konklusi ditandai dengan oleh karena itu, dengan demikian, maka, sehingga, dan sebagai akibatnya. Dan yang terakhir yaitu cara mengenali. Berikutnya jenis-jenis argumen. Jenis argumen ada 4. Yang pertama argumen deduktif adalah proses penyimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus sebagai konklusi atau simpulan. Dalam penalaran deduktif, kebenaran premis menjamin kebenaran konklusi, asal penalarannya logis. Salah satu bentuk penalaran yang logis yaitu silogisme. Ada 3 tahap dalam penalaran deduktif, antara lain yang pertama penentuan premis major, yang kedua proses dedukasi atau penerapan konsep dalam menghadapi situasi khusus, yang ketiga penarikan simpulan atau konklusi secara logis dan dalam keadaan tertentu. Yang kedua argumen induktif adalah kebalikan dari argumen deduktif. Penalaran induktif berawal dari pernyataan khusus ke pernyataan umum, dan kebenaran premis tidak menjamin sepenuhnya kebenaran konklusi. Kebenaran konklusi tersebut hanya dijamin dengan tingkat keyakinan tertentu, sehingga asersi ilmiah pada penalaran induktif yaitu sebagai hipotesis. Yang ketiga argumen sebab akibat atau penyebab mempunyai tujuan memberikan keyakinan bahwa suatu gejala yang terjadi karena disebabkan gejala yang lain, atau adanya perubahan suatu variabel yang disebabkan variabel tertentu. Dan terakhir, argumen dengan analogi adalah argumen non-deduktif lainnya, yaitu argumen dengan analogi, atau analogi adalah bentuk pembuktian atau penjelasan dalam memberikan keyakinan pada asersi konklusi. Dengan analogi, kemiripan atau kesamaan merupakan basis untuk menurunkan simpulan. Berikutnya kecohan. Keyakinan semu atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung calar atau tidak valid. Yang pertama, Sackegman.
yaitu persuasi tak langsung, membidik orang, menyampaikan masalah dan dilema semu. Yang kedua, salah nalar, menyangkal, anteseden, pentaksaan, parsialitas, peracukan urutan kejadian dengan penyebabnya. Dan yang terakhir, aspek dari manusia dalam berargumen. Contoh soal. Apa yang dimaksud bahwa penalaran merupakan suatu bentuk bukti? Berikan suatu contoh situasi yang menunjukkan bahwa penalaran merupakan suatu bukti. Yaitu maksud dari penalaran merupakan suatu bentuk bukti adalah sesuatu yang memberi dasar rasional dalam pertimbangan untuk menetapkan kebenaran suatu pernyataan. Kemudian contohnya argumen sebagai bukti, yaitu keyakinan bahwa pernyataan benar sebagai berikut. Semua ayam bertelur, sapi bukan ayam, sapi tidak bertelur. Kemudian sapi tidak bertelur. Berikut soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis tingkatan asersi. A. Asumsi. Asersi yang berasal dari individu yang dihasilkan dari level pengetahuan yang dimiliki oleh individu tersebut sehingga tingkat kebenarannya belum bisa ditentukan karena belum bisa menunjukkan bukti. B. Hipotesis. Asersi yang belum diketahui kebenarannya tetapi dapat diyakini dan diuji kebenarannya dengan membuktikan salah satu hipotesis. Bila terbukti maka dapat diyakini kebenarannya, bila salah maka salah. C. Fakta. Fakta asersi yang sudah terbukti kebenarannya atau tidak dapat dibantah. Nomor 3, sebutkan sifat-sifat dari keyakinan. 1. Kebenaran. 2. Bukan pendapat. 3. Bertingkat. 4. Berbias. 5. Bermuatan nilai. 6. Berkekuatan. 7. Veridikal. 8. Berketempatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.